Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya TPU 13? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pesan saya ya stay healthy, stay safe. Dengan wabah seperti ini ya sesuai dengan anjuran pemerintah, sementara nggak usah kemana-mana dulu ya, di rumah aja, jaga kesehatan sambil nunggu arahan selanjutnya. Semuanya untuk kebaikan kita. Oke. Ya, untuk sekarang sesuai dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, kita akan mulai dengan belajar System and Performance of Piston Engine. Ya, saya sudah kasih beberapa file ya. Nah, itu kita lihat, kalau Anda lihat file learning activity. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Kita punya cukup waktu ya, cukup banyak waktu untuk hari ini, yaitu dari pukul 10.20 sampai dengan 15.30 kalau tidak salah ya. Nanti kita bagi beberapa sesi pertama itu mungkin Anda bisa buka recording ini dulu untuk melihat pengantar dari mata kuliah kita. Kemudian kita mulai dengan tutorial jarak jauh ya. Jadi caranya seperti ini. Anda baca dulu dan Anda mendengarkan tutorial dari saya. Kemudian ada tugas-tugas yang bisa Anda lakukan dan ada bahan-bahan yang Anda bisa baca. Nah, menurut silabus yang saya tuangkan dalam learning activity, kita akan membahas yang pertama sekali adalah lubricants and fuel. Jadi khusus untuk medianya yaitu oil dan fuel. Nah, materi kita itu adalah System and Performance of Piston Engine. Teorinya 2 SKS dan prakteknya juga 2 SKS. Jadi karena prakteknya digabung ya, jadi pada setiap mata kuliah ini pagi kita teori dulu dan siang untuk sementara ini dengan kondisi sekarang kita hanya teori saja kita berikan. Nanti setelah insya Allah keadaan normal kita baru bertemu untuk praktek. Nah, sementara jam prakteknya kita pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang nanti harus Anda kumpulkan paling lambat jam 15.30. Nah, biasa ya, seperti yang sudah kita sepakati, kalau yang tidak mengumpulkan berarti dianggap tidak masuk kelas. Itu akan saya catat di daftar kehadiran. Oke, setuju ya? Oke, kita mulai dengan materi ini ya. Nah, handoutnya udah saya kasih, yaitu bagian dari modul dari piston engine. Nanti Anda bisa baca di situ materi-materi yang diperlukan. Oke. Nah, oke. Kita lihat ya, ini judul mata kuliah kita sekilas saja. Judulnya adalah System and Performance of Piston Engine. Topik yang pertama adalah aircraft piston engine lubricant atau bahasa umumnya adalah kita sebut dengan oil. Bahasa bukunya itu lubricant. Jadi jenis lubricant bisa apa saja ya, bisa yang solid, semi solid maupun yang liquid. Nah, oil yang kita kenal itu adalah yang liquid. Oke. Jadi bisa saja dia berbentuk yang lain. Nah, itu teori-teori dasar tentang itu Anda bisa lihat di buku-buku yang lain lah. Ya, ini juga bisa kita jadikan acuan. Nah, untuk piston engine pesawat kita khusus untuk oil dan nanti sedikit tentang grease ya. Karena grease juga diaplikasikan pada beberapa bagian dari piston engine. Oke. Nah, mungkin Anda nggak bawa buku Delcren ya, yang nggak apa-apa. Saya udah kasih handout yang Anda bisa baca sambil Anda mendengarkan tutorial ini. Nah, ini yang pertama adalah persyaratan-persyaratan apa dari karakteristik oil yang dapat digunakan di piston engine pesawat terbang. Kalau dari buku Delcren ya ada 3 ini, yaitu yang pertama beban operasional dari bearing dan gear. Ya, jadi seberapa besar beban operasional ya, aksial maupun sentrifugal atau radial load. Nah, itu yang mengaruhi jenis oil yang digunakan ya. Kemudian tentu saja yang kedua adalah kecepatan putar dari bearing, shaft dan lain-lain yang menggunakan lubrikasi.
Tentu saja kalau kita lihat di piston engine dan gas turbin, kita bandingkan, piston engine itu umumnya akan berputar lebih lambat daripada gas turbin, sehingga karakteristik dari oil yang digunakan untuk kedua jenis power plant tersebut itu akan tentu saja berbeda. Dimana untuk piston engine dia perlu yang viskositasnya agak lebih tinggi daripada yang digunakan di gas turbin. Gas turbin karena putarannya sangat tinggi, dia perlu viskositas yang agak lebih rendah daripada yang di piston engine. Oke, yang ketiga requirement-nya adalah temperatur operasionalnya. Ya, kalau Anda lihat, bandingkan dengan turbin yang sudah Anda pelajari, piston engine itu oilnya itu langsung terekspos ke panas. Di mana ketemunya? Masih ingat kan? Di mana oil ketemu sama panas yang langsung. Ya, itu hanya di dinding silinder atau silinder wall. Tentu saja kalau kita bandingkan dengan gas turbin, tidak ada oil yang ketemu sama langsung sumber panas. Ya, di bearing di gas turbin itu dia tidak ketemu dengan panas langsung, karena di situ ada oil compartment, ada bearing compartment ya, yang menahan oil untuk masuk, bocor atau keluar. Nah, kalau sealnya yang rusak, maka barulah oilnya bisa ketemu dengan sumber panas dan terjadi internal leak. Tapi kalau piston engine, jelas dia akan bertemu di cylinder wall dengan ruang bakar atau combustion chamber, sehingga dia akan lebih panas ya, sehingga memerlukan karakteristik oil yang berbeda-beda. Oke. Nah, ya, slide yang kedua ya. Karakteristik dari oil yang digunakan pada piston engine. Yang pertama adalah viskositas. Banyak orang awam ya, viskositas itu ya sama dengan kekentalan. Tapi kalau kita lihat dasar pengertiannya ya, Inggrisnya itu adalah internal or fluid friction of a liquid and resistant the material to flow. Jadi hambatan suatu cairan untuk mengalir. Itulah yang namanya disebut dengan viskositas ya. Nah, bagaimana satuan-satuan pengukurannya? Nah, dari perkembangan awal sampai dengan sekarang itu ada beberapa cara pengukuran dari viskositas. Yang pertama, cara yang sangat lama itu SSU ya, Second Seaborg Universal. Alat namanya SSU viscosimeter untuk mengukur kekentalan, kentalan ya, viskositas dari oil. Jadi ini namanya SSU viscosimeter. Jadi ini oil yang akan disampling atau akan diukur viskositasnya, dimasak ya di oil bed atau liquid bed, direbus, oil ini direbus ya. Jadi sampai dengan temperatur tertentu ya, keran ini dibuka dan oil tadi akan mengisi gelas ukur setinggi 60 cm kubik. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengukur, untuk memenuhi 60 cc itu, nah itu namanya Second Seaborg Universal ya. Nanti itu dikonversi menjadi SAE ya. Jadi diukur waktunya seberapa lama oil tadi yang dipanaskan pada temperatur tertentu untuk mengisi 60 cc. Nah, kemudian metode yang terkini lah ya, current methods. Kita menggunakan satuan namanya kinematic viscosity. Itu perbandingan atau rasio dari absolute viscosity terhadap density-nya. Unit yang sering kita dengar sekarang lah centistok. Ya, centistok. Kemudian ada juga yang namanya cold cranking simulation. Nah, ini saya belum pernah lihat ya. Jadi ini dari buku saja gambarnya. Nah, ini kira-kira oil tadi dalam keadaan tidak dipanaskan ya. Jadi oil langsung di cranking. Ini ada motornya di sini yang diputar, kemudian oli dimasukkan. Sample fill tube di sini, kemudian oli diputar, kemudian diukur viskositasnya. Kemudian diratingkan dengan atau menjadi SAE number ya. SAE itu singkatan dari Society of Automotive Engineering. Jadi ini ada 3 cara untuk mengukur viskositas dari suatu oil ya, SSU, kinematic viscosity, dan cold cranking simulations. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat saja di grup kita. Oke.